Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya Mbak Arni, Iya, enggak pagi, sehat ya? Iya. Dari mana dong ini? Saya Nur Hasanah, yang bidan dari kemarin ya. Ini kan Mbak Arni mau pulang hari ini. Sebelum pulang saya mau menyampaikan beberapa pesan untuk setiap ibu nifas atau yang setelah bersalin ya. Satu, pertama sekilas tadi tentang perawatan bayi ya. Salin busurnya adik ya. Nggak usah diapa-apain, nggak usah dikasih kasa atau alkohol ataupun jamu-jamuan apalagi ya, tidak boleh. Terus nanti kalau dia kering lepas sendiri kok Mbak. Ya nggak usah disimpan, nggak usah diapa, jangan jadikan kayak jima. Ya itu. Kemudian nanti untuk masa nifasnya Mbak, ini darah nifasnya yang seperti saya sampaikan tadi itu tidak terus-terusan banyak, dia semakin hari semakin berkurang, itu yang normalnya. Tapi kalau ada yang semakin banyak, Mbak segera kontrol ya. Kira-kira kalau banyak itu bagaimana? Itu biasanya karena faktor kelelahan Mbak. Ya makanya ibu nifas itu tetap aktivitas seperti biasa, tapi tetap istirahatnya juga harus diperhatikan. Kalau jam tidur bayi kan awal-awal masih ini ya, masih berubah sama kita orang dewasa ya. Jadi kalau siang dia banyak bangun, siang dia banyak tidur, malam banyak bangun kan. Mbak ikutin ritmenya itu dulu, nanti lama-lama dia berubah. Soalnya kalau dipaksakan Mbak nanti kelelahan, asinya mampet, kemudian perdarahannya banyak, kontraksinya jadi kurang bagus. Gitu. Itu terus untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi tidak ada pantang makan untuk ibu melahirkan, baik sesar ataupun normal, tidak ada pantang makan kecuali kalau Mbak ada alergi. Ya, makan apapun yang tinggi protein terutama untuk penyembuhan luka jahitannya ya, supaya asinya juga banjir, tidak ada pantang makan. Kemudian banyakin serat supaya BAB-nya tidak keras, karena kalau ada jahitan biasanya ibu-ibu itu takut yang saya bilang tadi ya, yang banyak serat itu misalnya pepaya atau pisang ya. Kalau protein biasanya kita sarankan tuh protein hewani itu kayak putih telur, ikan gabus. Kalau orang sini ya Mbak ya, kalau orang tua kita dulu nggak boleh amis-amisan. Sekarang kita udah tinggalkan, justru ternyata yang protein hewani itu yang paling bagus buat Mbak ya. Kemudian nanti kontrol hari ketiga, nanti kita lakukan SHK sama adik. Ini ada di sini Mbak, screening hipotiroid itu. Ini yang terbaru sudah. Nah, semua tanda-tanda bahaya pada masa nifas ada juga. Ini cara menyimpan ASI bagaimana, pemberian ASI eksklusif ya Mbak ya. Cuci tangan jangan lupa. Kemudian SHK itu bisa, nah ini Mbakku, screening hipotiroid congenital ya, bisa dilakukan 48 jam atau hari ketiga. Nah kita ngambil nanti hari ketiganya adik, makanya hari Selasa suruh datang. Iya, sekalian kontrol jahitan Mbak lagi, sama lihat berat badan adiknya ada turun atau tidak ya. Kemudian awal-awal kehidupan baby itu nggak mau jauh dari ibu Mbak, karena kan 9 bulan sama ibu nih ikatannya kan sudah kuat. Makanya kalau dia bubuknya jauh dari ibu cenderung nakal dia Mbak. Nah makanya usahakan tidur dalam satu tempat tidur dengan ibu, satu bed itu, satu supaya bondingnya lebih kuat, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, umpamanya jatuh atau bagaimana. Kalau ibu itu kan pasti alarmnya tinggi, waspada gitu kan. Oh iya udah anakku, jangan Mbak gitu. Terus kalau proses menyusui jadi lebih mudah Mbak, enggak harus bangun lagi turun gitu kan. Iya. Terus asinya juga lebih pemberian asi lebih mudah gitu. Terus yang terakhir, tanda bahaya pada nifas harus hati-hati. Kalau yang salah satunya tadi perdarahan banyak, terus Mbak ada demam, terus ada bengkak daerah kaki sampai nyeri, kemerahan, itu segera kontrol ya. Biasanya ada tanda radang atau bahaya pada masa nifas karena pembuluh darahnya terjadi peradangan itu Mbak ya, nanti harus ditangani itu. Kemudian jangan lupa KB. Kalau kami di sini tidak melaksanakan KB pasca salin, memang nanti dilakukan saat masa nifas mau selesai Mbak, usia 35 hari atau 40 hari boleh ya Mbak. Nanti pilihannya kalau Mbak menyusuin kan berarti nggak ganggu ASI dong ya kan. Pilihannya nanti, ini saya gambaran aja Mbak nih supaya Mbak ada, oh iya aku pilih yang mana ya gitu ya. Satu, pil menyusuin suntik 3 bulan, implan atau susuk yang di sini tuh, atau IUD atau spiral dipasang di dalam rahim. Nah kalau hormonal tuh yang pil, suntik sama implan tuh hormonal Mbak. Kalau pil menyusuin itu jamnya harus tepat minumnya, nggak boleh beda, lupa nanti bisa gagal. Suntik 3 bulan tidak mengganggu ASI, beberapa ibu haidnya bisa terganggu, tapi ada juga yang tidak. Kemudian implan itu dipasang di lengan sebelah kiri, biasanya untuk jangka waktunya 3 tahun. Jadi sekali pasang jebret
untuk 3 tahun mbak, nggak diapa-apain lagi. Iya Itu gitu. tuh mencegah kehamilan ya? Oh, iya. Betul kan, gini karena mbak kan kalau hamil lagi fisiknya mbak belum pulih, kasihan si adik juga kan. Iya. Supaya hak anaknya dapat mbak 2 tahun, di agama kita lo jelas sudah hak anak masih 2 tahun kan. Nah kalau mbak kesundulan, satu fisiknya mbak belum selesai nih, Iya, betul. ditambah lagi adiknya pak asinya belum maksimal kan, nah kan kasihan. Makanya di sini keluarga berencana itu untuk merencanakan kehamilan berikutnya, memberi jarak supaya dua-duanya berjalan optimal, kondisi fisik ibu, si adiknya juga, terus bukan membatasi kehamilan ya. Gitu. Bahkan BPJS-nya di sini Iya, betul. bisa dipakai sayang. Ya, Mbak kalau mau KB konsultasi dulu nanti sama Mbak yang di ruang KIA bagian KB, Mbak mau pakai ini monggo, masih tercover BPJS kok Mbak. Terus KB sudah, makanan sudah, tali pusar perawatan juga sama perawatan luka jahitan. Perawatan luka jahitan itu sekarang tidak usah dikasih apa-apa. Mbak nanti cebok bersih aja terus lap kering sudah. Itu aja ya. Gak usah dikasih kasabetadin atau yang lain-lain. Kalau zaman dulu dikompres kasabetadin, kalau sekarang tidak ada. Lebih mudah. Nggak bisa juga sih lihat sekarang. Iya, dan Mbak pasti takut. Iya, betul. Ya, itu tadi nanti PR-nya nanti hari ketiga kita kontrol lagi ya. Nanti kalau ada apa-apa yang ditanyakan boleh nanti. Vitamin A sudah ya? Sudah Kan? kemarin. Nah, vitamin A itu gunanya juga untuk Mbak untuk membantu pemulihan. Jadi bukan untuk mata kok. Iya, soalnya kemarin cuma dijelaskan untuk karena sudah mengajar nano terbuka matanya, jadi Ternyata- harus dikasih vitamin A. Ternyata itu juga untuk penyembuhan luka bagus. Makanya setiap ibu habis melahirkan dikasihnya itu Mbak, vitamin A. Karena nanti Mbak nyusuin kan ke adik juga. Iya. Nah adik nanti kan usia berapa bulan baru dikasih vitamin A-nya. Untuk saat ini lewat susunya Mbak, ASI susu. ASI eksklusif 2-3 jam nyusuin. Ya. Tapi tetap Mbak yang mengetahui kondisi Mbak, mengatur supaya bisa istirahat, kapan nyusuin Mbak yang tahu ritmenya. Ya, gak mesti harus 2 jam sekali enggak. On the bayinya. Tergantung dari bayinya kalau bangun ya. Tapi kalau supaya menghindari bayinya dehidrasi atau mencegah kuning, untuk awal-awal ini diusahakan dulu, dirutinkan ya 2 jam 3 jam sekali. Kalau dedeknya bubuk terus bangunin dulu ya. Takutnya kalau kurang cairan malah itu tadi badannya demam, kemudian kuning gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kata tadi sih orang tua bilang kalau asinya ini bisa bikin demam. Apa nih kalau Kalau bendungan ASI? Iya. Iya, nah kalau untuk ASINya supaya tidak terjadi bendungan itu tadi harus rutin dikeluarin 2-3 jam sekali disusukan sama adik. Tapi kalau Mbak rasa barusan nyusuin terus penuh lagi boleh dipompa. Nah di bukunya sini tuh ada Mbak teknik cara penyimpanan. Nah tuh ya kan Mbak, boleh pakai yang diperes langsung atau pakai pompaan juga boleh. Itu boleh disimpan untuk di kulkas, nanti suatu saat umpamanya perlu Mbak Arni harus keluar rumah ninggalin si adik. Nah jadi tetap dikasihnya ASI bukan support. Ya kan? Ada Mbak, boleh. Nanti kalau Mbak merasa demam boleh dikompres angkat sininya, payudaranya. Ininya apa untuk ngurangi nyerinya. Kadang-kadang mentang-mentang Mbak kalau orang Jawa bilang. Iya. Saya dulu jadi menangis Mbak. Ya, ini ASI sudah tinggal kabinnya nanti. Oke. Nah, ini Asatra. Screening hipotiroid ini sekarang wajib Mbak, dan ternyata program terbaru karena untuk pendeteksian kekurangan hormon tiroid bisa dilakukan sejak lahir. 48 jam sudah bisa. Makanya adik kita ambil hari ketiga yang optimalnya. Ya, ada yang ditanya lagi? Nah itu aja sih. Oh iya, nanti kalau jangan ragu-ragu kalau mau nanya Mbak, ini gimana Mbak adiknya bagaimana? Ya, ada jedol-jedol keras nggak perutnya Mbak? Biasanya kalau ada jedol-jedol keras itu kontraksi rahimnya aman. Kapan ya? Kemarin kalau nggak salah. Biasanya kalau anak pertama tuh cepat kecilnya nyut gitu. Kalau yang anak kedua ketiga beberapa ibu agak mulus. Kalau anak pertama biasanya jarang. Cepat soalnya pemulihannya. Oke. Oke, Mbak Arni boleh pulang. Nanti jangan lupa pesan-pesannya tadi, istirahat, nutrisi, ya pemberian ASI eksklusif. Oke? Iya, oke. Makasih Mbak Arni.